Hai teman-teman, aku memiliki kisah yang harus dibagikan dengan kalian, yaitu cerita mengenai demam berdarah denggi dan pencegahannya. Ayo simak ceritaku. Anak-anak adalah kelompok yang paling rentan terkena DBD. Kira-kira kenapa ya? Anak-anak asal bermain di sembarang tempat. Sistem kekebalan tubuh yang belum sepenuhnya matang. Juga kurangnya kesadaran diri untuk membuang sampah dengan benar. Hal-hal yang tidak kita sadari itu bisa menjadi ancaman terkena demam berdarah denggi atau disingkat DBD. Begini penjelasannya, demam berdarah denggi adalah sakit yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang menyebarkan virus denggi saat menghisap darah manusia. Pada suatu hari, temanku yang bernama Lino terbaring kesakitan di UKS dan mengeluh. Aduh, rasanya capek sekali, nggak punya tenaga. Suhu tubuhku juga tiba-tiba panas sekali. Apalagi ini, kenapa kulitku ada bintik-bintik merah? Wah! Hal-hal yang dikeluhkan oleh Lino merupakan gejala DBD. Kira-kira bagaimana ya dia bisa mengalami gejala-gejala itu? Mari kita ingat-ingat sebentar, apa yang dilakukan Lino sebelumnya? Oh iya, sebelumnya dia bermain di area halaman sekolah yang ada genangan airnya. Teman-teman, perlu diketahui kalau air menggenang adalah sarang dan tempat berkembang biak nyamuk. Bisa jadi saat Lino bermain, tanpa ia sadari, nyamuk Aedes aegypti menggigitnya. Oke, kembali ke Lino. Sebab mengalami gejala-gejala DBD, Lino tidak bisa melanjutkan kegiatan belajar mengajar. Jadi, ia diizinkan pulang ke rumah untuk beristirahat. Teman-teman, perlu diketahui, ketika sakit demam berdarah denggi, Lino akan melewati 3 fase. Antara lain, fase demam, fase kritis, dan diakhiri dengan fase penyembuhan. Fase demam dihitung selama 1 hari. Jika suhu turun, maka dianggap memasuki fase penyembuhan. Namun jika tidak turun, hal tersebut menjadi pertanda jika Lino memasuki fase kritis. Gejala-gejala yang dialami oleh Lino seperti kelelahan dan demam mendadak disebut dengan fase demam. Kemudian, jika setelah seharian beristirahat di rumah demam Lino masih tidak turun, maka ia dinyatakan memasuki fase kritis dan harus segera dirawat di rumah sakit untuk perawatan yang lebih mendalam. Fase kritis berlangsung selama 1-2 hari jika tidak terjadi kebocoran plasma darah dan berlangsung selama 2-5 hari jika terjadi kebocoran plasma darah. Kebocoran plasma darah terjadi ketika cairan darah yang disebut plasma keluar dari pembuluh darah. Beruntungnya Lino tidak mengalami kebocoran plasma darah dan segera dirawat di rumah sakit sebelum mengalami keterlambatan penanganan. Di hari ketiga fase kritis, suhu tubuh Lino yang awalnya 40 derajat turun menjadi 38 derajat. Jika di hari ketiga sampai 5 masa kritis, suhu tubuh turun di antara 37,5 derajat sampai 38 derajat, ia akan memasuki fase penyembuhan. Hal tersebut menjadi kabar baik untuk kita semua, karena Lino dapat sembuh dari demam berdarah. Teman-teman, setelah memahami tentang gejala dan fase sakit DBD, kita harus memahami cara pencegahan demam berdarah denggi, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalian tahu tidak, kita semua bisa mencegah DBD dengan menerapkan 3M+ di lingkungan kita. Apa sih 3M+ itu? Pertama-tama, kita uraikan dulu apa itu 3M. 3M merupakan singkatan dari menguras bak mandi agar selalu bersih, menutup tempat penampungan air, dan mendaur ulang barang-barang bekas. Setelah membahas 3M, kita supaya mengetahui apa itu plus dari 3M+. Plus yang dimaksud antara lain menggunakan kelambu untuk tidur, menggunakan lotion anti nyamuk, memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk, hingga menaburkan bubuk larvasida di tempat penampungan air. Dengan memahami DBD dan bagaimana cara mencegahnya, kita akan memiliki peluang lebih besar untuk mencegah nyamuk Aedes aegypti untuk berkembang biak di lingkungan kita, bahkan menggigit kita. Jadi, mari kita terapkan apa yang sudah kita pelajari bersama-sama untuk hidup lebih sehat dan terbebas dari ancaman demam berdarah denggi. Baik teman-teman, sekian kisah dariku. Selanjutnya, Bu Guru akan menyampaikan sesuatu kepada kita.
Halo adik-adik, sebelum video ini berakhir, kita akan bermain sambil belajar. Berikut ini merupakan stiker interaktif. Ada 2 lembar yang telah disediakan. Satu lembar adalah lembar stiker dan lembar lainnya adalah lembar kuis. Kemudian, kerjakanlah lembar kuis dengan cara menempelkan stiker yang ada. Selamat bermain! Sekian dari Bu Guru. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai.